tinggal di laut dalam, teman. Dari kedalaman 40 meter sampai kira-kira 800 meter. Wow, dalam juga ya. Otan mah pasti sudah menyerang kalau disuruh menyelam sedalam itu. Itu makanya si bapak-bapak nelayan tadi juga harus menggunakan jala yang cukup panjang untuk mencari Nautilus. Pada tahun 1999, sebetulnya sudah melakukan perlindungan konservasi sama si Nautilus. Mungkin kabar ini tidak terdengar oleh bapak-bapak ini ya. Jadi di daerah ini masih ada nelayan yang masih mencari si Nautilus ini. Nautilus juga hewan nokturnal atau banyak beraktivitas pada malam hari. Walaupun si Nautilus juga sering keluar pada siang hari. Hewan ini termasuk dalam cephalopoda atau yang seakan-akan berjalan dengan kepalanya. Kalian pasti ingat kan hewan apa aja itu? Betul sekali. Ada cumi-cumi, sopong, dan gurita. Bahkan si Nautilus ini punya sifon yang dipergunakan untuk mendorong badannya. Perbedaan yang paling mencolok adalah dari jumlah tentakel dan cangkangnya. Iya, tentakel si Nautilus sangat banyak, yaitu berjumlah 90 tentakel. Dan Nautilus mempunyai cangkang. Cangkangnya cantik loh, tapi cantikkan membawa derita. Karena cangkang cantiknya itulah Nautilus banyak diburu orang. Selain juga untuk dimakan dagingnya. Kasihan penonton ini. Semoga berburu terhadap mulutnya ya, Lus. Jantan Nautilus biasanya lebih kecil dari betina. Kalau yang itu sedang apa ya? Mereka lagi bereproduksi. Waktu menginjak mereka adalah 1 tahun sekali saja. Itu pula sebabnya si Nautilus digolongkan cukup langka. Walaupun sebenarnya di dalam sana keberadaannya mungkin saja banyak, tapi yang terlihat di permukaan sangat sedikit. Jadi hewan ini sering dikatakan langka. Cerita Otan belum selesai loh. Masih banyak loh. Seperti yang ini nih. Om ini pasti cari sesuatu yang menarik juga nih. Tuh kan, Om sudah dapat. Ayo, kita mendekat. Wajib, dan berbulu. Kayaknya Otan juga pernah lihat deh.
teddy bear Brad bisa bermacam-macam loh. Ini tergantung dengan warna alam sekitarnya. Kalau coklat seperti yang kalian lihat sekarang ini, maka lingkungan sekitarnya berarti juga coklat. Selain merupakan adaptasi fisiologis, warna pada bulu kepiting juga digunakan untuk kamuflase atau penyamaran. Wih, cerdik juga ya si kepiting ini. Sekarang, coba perhatikan cara dia bersembunyi. Iya, untuk menghindari para predatornya, si teddy bear Brad selain menyamarkan tubuhnya di antara karang yang ditumbuhi algae, dia juga bisa membenamkan dirinya di dalam pasir. Makanannya adalah organisme yang lebih kecil dari dirinya. Kamu itu sedang apa ya? Mencurigakan sekali. Jangan-jangan ayo, ngaku aja deh, Bebe. Mau ngapain sih? Pakai ikat-ikat sendok segala. Pasti mau melakukan hal yang aneh-aneh ya? Duh, Kata dicuekin nih. Hei, tunggu Om. Aduh. Menyelam sambil bawa sendok mengkilap itu kan berbahaya loh. Baru tahu rasa loh kalau nanti diserang sama ikan barakuda. Tetap gak ikut-ikutan ah. OMG. Baru aja diomongin. Itu dia Duk Barakuda. Hei Om, cepat buang benda mengkilapnya. Bahaya kalau nanti sampai mereka lihat. Oh no. Barakuda biasanya akan menyerang sesuatu yang mengkilap karena mereka biasa melihat dan memangsa buruan yang tubuhnya berwarna kecoklatan, teman. Kalian tahu kan bentuk badan si barakuda ini? Yap, barakuda punya bentuk torpedo alias fuzzy bomb. Karena bentuk badan yang proporsional memudahkan barakuda bergerak hingga kecepatan 40 km per jam di dalam air. Wow. Bentuk torpedo lebih mudah memecah air yang menjadi penghambat sewaktu bergerak di dalam air. Makanya banyak ilmuwan nih yang meniru bentuk tubuh dari si barakuda ini. Ilmuwan tersebut menilai bentuk torpedo sangat cocok untuk membuat kendaraan di dalam air. Maka terciptalah kapal selam yang terbentuk seperti torpedo. Seperti barakuda, kapal selam juga mampu bergerak sangat cepat di dalam air, teman. Wush, wush, wush. Nah, dengan kecepatan seperti itu, barakuda dapat dengan mudah melukai OB. Om deg-degan banget nih. Tapi ada yang aneh nih. Ikan barakuda di sini kurang tertarik dengan sendok mengkilap yang dibawa OB. Bagus deh. Jadi tidak ada yang bakalan menjadi korban barakuda deh.
Biasanya Barahiya yang ukurannya lebih besar dan yang bersifat soliter lah yang lebih agresif terhadap manusia, teman. Walaupun begitu, kalian harus tetap hati-hati saat bertemu hewan laut apapun. Lihat baik-baik ya. Wah, coba perhatikan deh. Kayaknya seru banget nih diskusi kata-kata kita ini. Akan ikut nimbrung dong, Ska. Oh, ternyata diskusi kata-kata penyelam kita ini cukup serius, teman. Kali ini mereka akan melakukan penyelaman di 3 pulau meter. Hati-hati ya, Kak. Asik. Ternyata gak sia-sia kakak ini menyelam hingga 3 meter. Lihat tuh, ikan yang lagi digoda si kakak penyelam. Si merah ini termasuk scorpionfish, teman. Tepatnya, dia adalah jenis Weedy scorpionfish. Pantesan aja ikan dari keluarga Scorpionidae ini selalu jadi incaran fotografer. Cantiknya bikin orang jadi minder nih. Teman, habitat sobat otanina satu ini adalah pasir atau lumpur yang ada di kedalaman 30 meter. Ternyata makin dalam lautnya, warna ikannya semakin keren ya. Tapi kalian jangan sampai tergoda dengan keindahan warna si Weedy ini ya, teman. Pasti ingat kan sama cerita Otan bahwa warna yang sangat menonjol pada ikan menunjukkan kalau ikan itu sangat beracun. Tolong dong, Om, lingkarin ujung sirip atasnya si Weedy biar teman-teman Otan juga tahu di mana bagian tubuh si scorpion yang beracun. Nah, teman, jadi jangan sampai kalian menyentuh bagian sirip yang itu ya. Sobat otanina satu ini paling betah tinggal di daerah yang pasir berlumpur yang gak terlalu bersih, teman. Eits, tapi bukan berarti dia jorok loh. Weedy scorpionfish sengaja milih tempat tinggal yang gak terlalu bersih sebagai rumahnya karena di tempat yang banyak kotoran itulah banyak makanan favorit mereka. Hewan nocturnal ini paling doyan makan plankton-plankton kecil dan ikan-ikan kecil, teman. Wah, si hijau ini mau bikin onar nih kayaknya. Wush, sana-sana. Ganggu aja deh. Biarpun sama-sama scorpionfish, si merah ini hewan teritorial, teman. Jadi dia pasti bete banget kalau daerahnya didatengin orang lain. Tuh kan, dia mulai muter-muter. Seolah-olah dia pengen bilang, ini wilayah kekuasaanku. Jangan ada yang ganggu. Ho, 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 ho. wah, galak ih. Tapi kira-kira si hijau ini takut gak ya sama si merah? Yang bilang si hijau bakalan kabur siapa coba? Angkat tangannya. Yang bilang si hijau bakalan tetap sama si merah? Mana suaranya? Kita lihat sama-sama yuk. Ternyata si hijau kabur, teman. Minder juga dia sama temennya yang merah itu ya. BTW, Otan kan belum kenalin si hijau ini ke kalian ya. Dia dikenal sebagai Lazy Scorpionfish, teman. Dinamakan Lazy karena cara kulitnya yang terlihat seperti kain berenda-renda. Dia gak kalah keren sama saudaranya yang merah tadi kan. Bentuk yang unik dan menarik ini sebenarnya adalah salah satu
tonton terus Dunia Binatang ya. Dadah!